Ada sesuatu yang hampir tidak dipahami oleh pria manapun. Dan justru itulah alasan mengapa begitu banyak pria gagal meninggalkan kesan mendalam pada seorang wanita. Kesenangannya tidak dimulai saat Anda menyentuh tubuhnya. Itu dimulai saat sesuatu terbangun di dalam pikirannya. Dan kebanyakan pria tidak pernah diajarkan bagaimana melakukan itu. Mereka percaya kesenangan adalah tentang teknik, performa, stamina, atau keterampilan fisik. Tetapi kenyataannya, pria yang meninggalkan jejak emosional terkuat adalah mereka yang tahu bagaimana mengaktifkan 3 pemicu tak terlihat di dalam jiwa wanita. Pemicu yang memungkinkan tubuhnya untuk rileks, terbuka dan menginginkan sesuatu jauh sebelum kontak fisik terjadi. Disinilah perjuangan diam-diam pria modern berada. Dia dapat menarik perhatian, tetapi bukan kehadiran yang langgeng. Dia dapat menciptakan chemistry, tetapi bukan kedalaman. Dia dapat mendapatkan kencan, tetapi bukan perasaan yang membekas yang membuat wanita terjaga di malam hari. Memikirkan dirinya, suaranya, tatapannya, energi yang dibawanya. Dia takut dilupakan. Dia takut digantikan oleh seseorang yang lebih percaya diri. Dia takut menjadi pria baik yang tidak meninggalkan jejak. Ironisnya, semakin keras ia berusaha melakukan semuanya dengan benar, semakin ia gagal. David Deida menjelaskan bahwa kenikmatan wanita berkembang melalui polaritas. Ketika seorang pria sepenuhnya menghayati esensi maskulinnya, arah, kehadiran yang mantap, kedalaman. Wanita secara alami rileks ke dalam keadaan femininnya, emosi, penerimaan, penyerahan diri, dan kenikmatan. Kebanyakan pria gagal menciptakan polaritas ini. Mereka tidak mempertahankan kehadiran, tidak menciptakan kontras, tidak mempertahankan kedalaman. Mereka mencoba menarik perhatian dengan lelucon, pujian atau kata-kata alih-alih dengan apa yang benar-benar membangkitkan sistem saraf wanita. Keadaan emosional maskulin yang membuatnya merasa dilihat, diinginkan, dan aman secara bersamaan. Ini adalah saklar tak terlihat yang hanya sedikit pria yang tahu cara mengaktifkannya dan bahkan para skeptis pun tidak dapat menyangkal sainsnya. Ilmu saraf menunjukkan bahwa keinginan, antisipasi, dan gairah mengaktifkan dopamin dan sirkuit penghargaan di otak jauh sebelum sentuhan fisik terjadi. Penelitian Harvard menegaskan bahwa dopaminlah yang menyebabkan otak mengasosiasikan seseorang dengan kesenangan. Ini tidak ada hubungannya dengan logika atau kata-kata. Ini murni biokimia. Aktifkan pemicu yang tepat dan otaknya akan bekerja untuk Anda. Gagal mengaktifkannya dan tidak ada teknik, pesona atau usaha yang akan menyelamatkan Anda. Apa yang akan Anda pelajari sederhana dan brutal. Ada 3 saklar kenikmatan wanita yang secara radikal mengubah bagaimana seorang wanita merespons kehadiran Anda, keheningan Anda, tatapan Anda, dan akhirnya sentuhan Anda. 3 kode yang sangat sedikit pria terapkan secara sadar. Dan karena itu kode-kode tersebut tetap terlupakan. Hari ini Anda akan memahami bagaimana saklar-saklar ini berfungsi. Mengapa mereka membangkitkan hasrat yang mendalam dan bagaimana menerapkannya secara alami, intens, dan tanpa paksaan? Ini adalah titik balik. Pergeseran dari pria yang mencoba untuk mengesankan menjadi pria yang diingat. Perbedaan antara hanya menjadi pilihan lain dan menjadi penanda emosional. Ketika ketiga saklar ini diakan, Anda tidak lagi mengejar, bersaing atau tampil. Anda hanya berdiri di tempat Anda sebagai seorang pria dan pikirannya merespons secara otomatis. Saklar pertama, perhatian terfokus, kenikmatan untuk dilihat sepenuhnya. Satu detail yang membedakan pria yang membangkitkan kenikmatan mendalam dari pria yang tidak diperhatikan. Kehadiran bukan kehadiran fisik, tetapi kehadiran perhatian. Kebanyakan pria hadir secara fisik, tetapi absen secara mental. Mereka memeriksa ponsel, melirik ke sekitar, merespons tanpa tujuan, bergerak gelisah. Setiap gangguan mengirimkan pesan yang sama. Anda dapat digantikan. Seorang wanita langsung merasakan ketika dia tidak benar-benar diperhatikan. Dan ini adalah salah satu cara tercepat hasrat mati sebelum koneksi terbentuk.
Penerapannya langsung. Saat Anda bersamanya, hilangkan gangguan. Letakkan ponsel menghadap ke bawah. Arahkan tubuh ke arahnya. Bernapas lebih lambat. Mendengarkan sepenuhnya kenikmatannya dimulai di sini. Ada efek psikologis yang kuat yang diabaikan banyak pria. Wanita mengalami kenikmatan emosional ketika mereka merasa seorang pria sepenuhnya fokus pada mereka. Penelitian tentang rayuan autentik menunjukkan bahwa hal itu ditandai dengan ritme yang selaras, kontak mata yang stabil, tawa yang sinkron, dan mendengarkan dengan saksama. Ini menciptakan keterbukaan emosional yang langsung. Tetapi hanya ketika pria mengamati sebelum berbicara, merasakan sebelum bereaksi, dan memahami sebelum merespons, alih-alih mencoba mengesankan dengan cerita yang sudah dipersiapkan, ajukan 2 atau 3 pertanyaan yang bermakna dan perhatikan sinyal nonverbalnya. Tatapan yang lama, senyum lembut, perubahan napas. Inilah cara Anda mengaktifkan saklar pertama. Kesenangan karena diperhatikan. Yang mengejutkan sebagian besar pria adalah bukan keterampilan komunikasi mereka yang menciptakan hasrat, melainkan kelangkaan perhatian mereka. Wanita menjadi terlibat secara emosional ketika seorang pria memperhatikan apa yang dilewatkan orang lain. Cara dia menyentuh rambutnya ketika tertarik. Senyum halus yang muncul ketika dia merasa aman. Kilauan di matanya ketika dia berbicara tentang sesuatu yang bermakna tubuhnya merespons karena pesannya jelas. Pria ini hadir. Pria ini memperhatikan saya. Pria ini memahami ritme yang tak terucapkan. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi hal ini. Studi menunjukkan bahwa mendengarkan secara aktif dan kehadiran yang terwujud secara signifikan meningkatkan nilai emosional yang dirasakan. Ketika Anda mengurangi gerakan yang tidak perlu, mempertahankan postur terbuka dan melakukan kontak mata tanpa tekanan, tubuh Anda mengkomunikasikan ketenangan dan kepastian. Anda tidak terburu-buru. Anda tidak mencari persetujuan. Anda terhubung. Gunakan apa yang saya sebut medan perhatian tertutup. Dalam 10 menit pertama jangan mencoba untuk menjadi menarik. Jadilah perseptif. Baca nada suara, kecepatan bicara, postur, dan energi emosionalnya. Baru kemudian Anda mengungkapkan diri Anda. Pembalikan ini saja mengaktifkan saklar pertama. Dan begitu aktif, semua yang terjadi selanjutnya akan semakin intens karena tubuhnya sudah mulai terbuka. Saklar kedua, ketegangan dan misteri. Kenikmatan antisipasi. Ada faktor psikologis yang diam-diam menentukan apakah seorang wanita menginginkan Anda atau melupakan Anda. Ketidakpastian emosional. Kebanyakan pria menghancurkan ini seketika. Mereka menjelaskan terlalu banyak, mengungkapkan niat terlalu dini, merespon segera, dan memaparkan seluruh kisah hidup mereka terlalu cepat. Tidak ada kontras, tidak ada ruang, tidak ada ritme. Ketika semuanya sudah jelas, otak berhenti mengantisipasi. Dan tanpa antisipasi kenikmatan menghilang. Penerapannya sederhana, berhenti menjelaskan secara berlebihan. Kurangi pesan yang berlebihan. Lepaskan kebutuhan untuk merespon secara instan. Bukan sebagai manipulasi, tetapi untuk membiarkan hasrat bernapas. Ilmu saraf menjelaskan hal ini dengan jelas. Lonjakan dopamin tertinggi bukan terjadi ketika kita menerima hadiah, tetapi ketika kita mengantisipasinya. Otak bereaksi lebih kuat terhadap kemungkinan daripada kemungkinan saat ini. Dalam hal ketertarikan ini berarti dia merasakan kesenangan bukan ketika semuanya diberikan, tetapi ketika sesuatu mungkin terjadi. Ciptakan ketegangan kecil, hentikan cerita. Sebelum puncaknya. Katakan Anda akan melanjutkannya nanti. Bagikan sebagian kecil, bukan gambaran lengkapnya. Biarkan rasa ingin tahu tetap hidup. Wanita tidak menginginkan akses instan. Mereka menginginkan penemuan. Mereka menginginkan lapisan, keheningan, kedalaman. Ketika Anda terlalu banyak berbagi, Anda membunuh imajinasi. Ketika Anda mengungkapkan secara selektif, Anda menyalahkannya. Saat itulah dia mulai memikirkan Anda ketika Anda tidak ada di sana.
Saat itulah hasrat menjadi muncul dengan sendirinya. Gunakan aturan 70-30. Berikan hanya 70% dari apa yang bisa Anda berikan. Biarkan 30% tidak terselesaikan. Sebuah pikiran yang belum selesai, sebuah cerita yang tersirat, sebuah respons yang tertunda. Pikirannya mengisi celah tersebut dan celah itu memicu kesenangan. Saklar ketiga, keamanan yang menarik. Kesenangan menyerah tanpa rasa takut. Tidak ada yang membunuh hasrat lebih cepat daripada pria yang aman, tetapi membosankan. Tidak ada yang menciptakan kecemasan lebih cepat daripada intensitas tanpa stabilitas emosional. Keduanya gagal karena wanita tidak bisa rileks. Kenikmatan wanita hanya berkembang ketika tubuhnya merasa dapat menyerah tanpa risiko. Ini berasal dari pria yang teguh di dalam dan bersemangat di luar. Stabil di intinya, dinamis dalam ekspresinya. Penerapannya jarang tetapi ampuh. Kombinasikan stabilitas emosional dengan kepribadian yang kuat. Psikologi evolusioner menunjukkan bahwa wanita memprioritaskan pasangan yang memberi sinyal arahan, kedewasaan, dan keandalan, tetapi hasrat juga membutuhkan stimulasi, perpaduan antara struktur dan spontanitas, ketenangan dan semangat. Pria yang mengaktifkan saklar ini tetap tenang selama ujian, drama, atau perubahan emosi. Dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, mengejar validasi atau kehilangan ketenangan. Dia berbicara lebih sedikit, bernapas lebih lambat, memimpin secara emosional. Ini langsung menenangkan sistem sarafnya. Penelitian menegaskan bahwa wanita merasakan hasrat yang lebih besar terhadap pria dengan regulasi emosional yang tinggi. Otak menafsirkan ini sebagai rasa aman yang memungkinkan kepercayaan, keterbukaan, dan kenikmatan. Stabilitas ini bukanlah tipuan. Ia dibangun melalui kebiasaan, tidur, latihan, tujuan, disiplin. Ia membacanya dalam suara, postur, dan kesabaran Anda dalam hitungan detik. Inilah tempat berlindung yang aman namun berbahaya. Dapat diprediksi dalam karakter, tidak dapat diprediksi dalam pengalaman, tak tergoyahkan dalam emosi, cukup aman untuk menyerah, cukup menggairahkan untuk didambakan. Ketika ketiga saklar itu aktif, Anda tidak lagi diingat sebagai pertemuan biasa, tetapi sebagai titik referensi emosional. Kesimpulan, kenikmatan wanita bukanlah sesuatu yang acak. Itu adalah rekayasa emosional. Bukan keberuntungan, bukan rayuan, bukan bakat, tetapi bagaimana Anda menempati wilayah batin Anda. Nietzsche mengatakan kekuatan sejati adalah penguasaan diri dan kebenaran itu membongkar setiap fantasi dangkal tentang daya tarik. Ketika Anda menguasai perhatian, Anda menciptakan kehadiran. Ketika Anda menguasai ketegangan, Anda menciptakan hasrat. Ketika Anda menguasai rasa aman, Anda menciptakan penyerahan diri. Anda tidak perlu sempurna. Anda membutuhkan kesadaran. Anda tidak perlu luar biasa. Anda membutuhkan kedalaman. Inilah perbedaan antara pria yang dikenang hanya sesaat dan pria yang dikenang selama bertahun-tahun.